Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah lah terhadap manusia, yaitu diperintahkan untuk melaksanakan haji, yaitu ke Baitullah, yaitu ke Ka'bah. Barang siapa yang sanggup untuk sampai melaksanakannya ke sana. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, berdasarkan firman Allah ini kita diperintahkan oleh agama berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran, yaitu untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Dalam pelaksanaan haji itu ada ibadah yang mengiringinya, yaitu yang juga diwajibkan kepada umat muslim, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah ayat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kamu sempurnakanlah yaitu haji dan umroh karena Allah. Dalam pelaksanaan haji itu ada kewajiban yang lain dalam rangka untuk penyempurnaan haji, yaitu pelaksanaan umroh. Maka oleh sebab itu kita sebagai umat muslim diwajibkan kepada kita yaitu untuk melaksanakan haji dan umroh. Pelaksanaan haji dan umroh itu adalah tujuannya untuk mengabdikan diri kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, haji menurut pengertian umum atau pengertian bahasa atau dalam pengertian yang yaitu etimologi, yang dimaksud dengan haji adalah qasdun, menyengaja. Apa yang dimaksud menyengaja? Kalau ada orang menyengaja sesuatu, maksudnya dia sengaja melakukan perbuatan itu, maka dikatakanlah dia haji. Seperti ada orang sengaja yaitu untuk makan, maka juga dikatakan orang yang menyengaja makan itu katakan haji. Ada orang yang menyengaja tidur, maka juga dikatakan haji. Cuma dalam pengertian umum haji makan namanya, haji tidur namanya, dalam pengertian yang tanpa terbatas. Tapi yang kita maksud dalam ceramah ini adalah haji secara syariat atau secara terminologi. Apa itu haji secara terminologi? Qasdul Ka'bati lin nusuk, yaitu orang yang menyengaja untuk ke Ka'bah, pergi ke Ka'bah dalam rangka untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka itulah pengertian yaitu secara syariat. Pelaksanaan yaitu haji ini bukan cuma disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga disyariatkan kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Kenapa demikian? Karena pelaksanaan haji yang pertama dilaksanakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi alaihissalam karena umurnya 40 tahun dan dia berangkat dari negeri India, yaitu menuju Ka'bah untuk pelaksanaan haji. Inilah orang yang pertama dalam rangka untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu Nabi Adam. Kemudian setelah itu dilaksanakan yaitu Nabi yang berikutnya, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang melaksanakan haji ke Baitullah, dan inilah sebagai dasar yaitu untuk pelaksanaan umat Islam dalam rangka melaksanakan haji. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, setelah dilaksanakan Nabi Ibrahim pelaksanaan haji, kemudian disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad yaitu datang syariatnya itu ada beberapa pendapat para ulama yang mengatakan kapan syariat pertama dilaksanakan kepada umat Islam. Ada yang mengatakan tahun pertama Hijriah, ada yang mengatakan tahun kedua Hijriah. Tapi pendapat yang paling kuat dari pendapat itu adalah bahwa syariat pelaksanaan haji itu adalah dilaksanakan yaitu tahun ke-6 Hijriah. Itulah syariat pertama disyariatkan kepada umat Islam, kepada umat Muslim.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, walaupun syariat pelaksanaan haji itu adalah pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi tidak langsung melaksanakan pelaksanaan haji itu, tapi diperintahkannya dulu para sahabat untuk melaksanakan haji pergi berangkat, yaitu ke Baitullah, yaitu ke Ka'bah, dalam rangka melaksanakan haji. Orang yang pertama dari sahabat Nabi yang diperintahkan untuk melaksanakan haji, yaitu pada tahun ke-8 Hijriah, yaitu Attab bin Usaid. Attab bin Usaid yang pertama melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu setelah dilaksanakannya haji yaitu ke Baitullah, yaitu ke Ka'bah, ke Makkah. Maka setelah itu diperintahkan kepada Attab bin Usaid, yaitu agar menjadi pemimpin, yaitu di Makkah. Kemudian setelah pelaksanaan itu, Attab bin Usaid menjadi, yaitu kegubernuran di masa kekhalifah kepada pemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menjadi gubernur di negeri Makkah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kemudian setelah itu diperintahkan lagi para sahabat pada tahun yang ke-9 Hijriah untuk melaksanakan haji ke Makkah, yaitu ke Baitullah, yaitu Abu Bakar Siddiq yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tinggallah beserta Nabi yaitu di Madinah, yaitu Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Kenapa mereka disuruh tinggal di Madinah? Dikhawatirkan ada yaitu serangan-serangan dari musuh untuk menyerang umat Islam pada saat itu. Maka yaitu Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf disuruh untuk tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Kemudian pada ke-10 Hijriah barulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabat yang belum berangkat, yaitu pelaksanaan haji, yaitu berangkat ke Mekah untuk melaksanakan haji. Dan haji yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inilah haji yang pertama, yaitu masa Rasulullah yang dia laksanakan, yaitu pelaksanaan haji, yaitu pada tahun ke-10 Hijriah. Dan juga haji yang tahun ke-10 Hijriah itu dikenal dengan istilahnya adalah haji wada, yaitu haji perpisahan, yaitu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu, berdasarkan penjelasan ini, para ulama menjelaskan bahwa kewajiban haji itu adalah cuma wajib sekali kepada umat muslim, yaitu kalau sudah ada orang yang melaksanakan haji, yaitu satu kali seumur hidupnya beserta umroh sekali seumur hidupnya, maka sudah hilanglah kewajibannya untuk melaksanakan, yaitu pelaksanaan haji dan umroh. Adapun kalau dia laksanakannya yang kedua kali, atau yang dilaksanakannya yang kedua kali dari umrohnya, maka perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang sunnah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini, yaitu tentang masalah haji, apa yang dimaksud dengan haji dan apa dasar hukum pelaksanaan haji itu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.